Halo, perkenalkan nama saya Sahreza Pratama Putra dengan NIM 124344005 dari Program Studi Teknik Sistem Energi. Di sini akan membuat video mengenai demokrasi di Indonesia. Jadi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan juga kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi merupakan kekuasaan yang ada di tangan rakyat. Secara umum, demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana rakyat berperan penting untuk mengatur kebijakan dan pemimpin negara. Di Indonesia sendiri, demokrasi diatur pada UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua itu ada sejarah perkembangan demokrasi Indonesia. Untuk yang pertama, masa demokrasi parlementer yang berawal dari tahun 1945 sampai dengan 1959. Di masa demokrasi ini, rakyat berpartisipasi lewat partai politik dan parlemen. Tapi pemerintah sering berganti dikarenakan konflik politik. Yang kedua ada masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi ini kekuasaan lebih terpusat pada Presiden Soekarno. Partisipasi rakyat menurun drastis. Dan yang ketiga itu masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Disebut demokrasi Pancasila, tetapi dalam praktiknya banyak terjadi pembatasan kebebasan politik. Yang keempat adalah masa reformasi. Masa reformasi dimulai sejak 1998 hingga sekarang. Di masa ini demokrasi berkembang. Pesta rakyat bebas memilih pemimpin langsung, kebebasan pers meningkat dan partai politik lebih terbuka. Halo, saya Angga Saputra dengan NIM 124130089. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu berarti kekuasaan tertinggi di suatu negara itu dipegang oleh rakyatnya sendiri. Dan yang kedua adalah persamaan hak, di mana hak seluruh warga negara atau hak seluruh rakyat itu disamaratakan baik di ranah hukum, politik, dan ekonomi. Dan yang ketiga adalah kebebasan berpendapat, di mana setiap warga negara itu memiliki hak untuk bebas berpendapat, untuk bebas mengemukakan pendapatnya di ranah hukum. Dan yang keempat adalah musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat itu sendiri adalah ciri khas dari demokrasi di Indonesia itu sendiri. Dan yang kelima adalah penegakan hukum dan keadilan, di mana seluruh warga di Indonesia itu taat akan hukum yang ada. Halo, sebelumnya perkenalkan saya Rizky Yonatan Nutauro dengan NIM 124130065. Di sini saya akan menjelaskan bentuk dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu bentuk demokrasi Indonesia itu sangat menganut demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaannya itu seperti pemilihan umum atau pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, pemilihan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat. Lalu ada kebebasan pers dan organisasi masyarakat. Dan yang terakhir adanya mekanisme check and balance antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh nyatanya itu mereka itu bisa mengkritik pemerintah itu melalui media sosial, organisasi, atau berpartisipasi dalam pemilu. Terima kasih. Nah, demokrasi di Indonesia sendiri banyak menghadapi tantangan. Contohnya yaitu rawannya ujaran kebencian dan hoaks yang ada di media sosial, dan juga kuatnya politik uang yang ada di Indonesia. Harapan kedepannya yaitu masyarakat Indonesia menjadi lebih cerdas dan aktif dalam berpartisipasi di demokrasi yang ada di Indonesia, dan juga demokrasi yang ada di Indonesia tumbuh dengan semangat gotong royong sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi demokrasi di Indonesia bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga bagaimana kita berperan untuk menjaga kesatuan, kebebasan, dan keadilan suatu bangsa.